Inspirasi Suara Baleriu. Halo teman-teman, selamat datang di podcast yang paling ditunggu-tunggu, Suara Baleriu. Podcast yang bukan cuma ngobrol, tetapi juga bisa bikin kita mikir, ternyata saya juga bisa loh. Betul sekali, hari ini spesial banget, bukan kaleng-kaleng, bukan mie instan. Karena kita kedatangan tamu yang prestasinya auto bikin grup keluarga bangga. Betul, karena yang satunya lolos SNBP ke UGM loh. Yang satunya lagi lolos ke UI, bahkan sampai S2 di Australia loh. Wah, keren banget teman-teman. Langsung saja kita sapa tamu kita pada hari ini. Halo kakak-kakak. Halo. Boleh dong disapa teman-teman yang lagi nonton sekaligus perkenalan diri. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Saya nama lengkapnya Maria Hardina Wea, biasa disapa Mira. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Aprilia Muku, biasa dipanggil April. Wow, ternyata kali ini kita kedatangan tamu yang bukan saja prestasinya yang bagus, tetapi parasnya juga bagus loh ya Betul teman-teman. Oke, jadi kami penasaran kira-kira apa sih kesibukan kakak-kakak belakangan ini? Mungkin dengan hobinya bisa mengisi waktu kosong di akhir-akhir ini mungkin. Dari kamera? Kalau kesibukan akhir-akhir ini ya sekarang saya bekerja, sekarang lagi kontrak di perumahan. Nah, karena ada program bantuan perumahan, jadi saya sebagai tenaga fasilitator teknik, ya kesibukannya urus masyarakat yang dapat bantuan, ya. Saya dampingi Danga dan Airamo, jadi ya kesibukannya Danga Airamo, masyarakat. Bolak-balik ya guys, Danga Airamo. Gitu. Jadi boleh dong bergeser sedikit ke kakak April. Oke, baik. Kesibukan saya akhir-akhir ini, saya banyak mengikuti berbagai acara dalam solo vokal. Wow, guys, jadi kali ini kita kedatangan tamu Penyanyi juga ya. penyanyi juga ya. Jadi ya. sebentar boleh dong di spill Request. satu lagu saja, mungkin lagu-lagu yang lagi tenar. Apa itu lagu tenar itu? Kenal Veronica. Veronica. Oh ya, Veronica. Oke, boleh dong kakak berdua ceritakan perjalanan sekolah kakak berdua. Mungkin dari TK sampai ke SMA. Ada April dulu? Oke, Ya. saya menempuh pendidikan TK di TK Santa Tersia di Nangaroro. Setelah menempuh pendidikan TK, saya melanjutkan pendidikan SD di SD Udumapa, namun sampai kelas 3 saja, karena saya mengikuti kedua orang tua saya untuk pindah ke Kabupaten Nagekeo, terkhususnya di Airamo. Saya melanjutkan pendidikan SD di SDK Airamo. Setelah menempuh pendidikan SD, saya menempuh pendidikan di SMPS Hanuradanga. Setelah menempuh pendidikan SMP, saya menempuh pendidikan di SMA Katolik Baleriu tercinta ini. The best. Sekarang boleh dong ke kakak Mira dulu. Ini perjalanan ke sekolahnya atau gimana? Perjalanan selama sekolah. Oh, iya. Sekolahnya. Bukan perjalanan dari rumah ke sekolah dong kakak. Lewat rumahnya Melati. Iya. Oke. Ya, jadi dulu kakak TK-nya setengah tahun di Santres, setengah tahunnya di Kuntu Mekar. Setengah-setengah ya. Iya, setengah-setengah. Terus SD-nya SD Impres Danga 6 tahun, tidak lebih ya. Terus SMP-nya kakak dulu merantau, ikut kakak di Makassar, SMP di Makassar, Tunas Harapan Malaka Makassar. Lalu SMA-nya kembali dari sini ke Baleriu tercinta. Nah, SMA Baleriu tercinta. Iya. SMA yang melahirkan anak-anak berprestasi ya teman-teman. Iya, benar sekali. Wah, ternyata kakak kita berdua ini sekolahnya pindah-pindah ya teman-teman. Oke. Ngomong-ngomong soal sekolah, pasti selama sekolah kakak berdua pasti sudah mendapatkan banyak sekali prestasi. Boleh dong ceritakan prestasi apa saja yang kakak berdua dapatkan selama sekolah ini? Boleh dong dari Kak April lebih dulu April, deh. ya. Yang masih fresh. Prestasi yang saya ikuti yaitu dalam bidang solo vokal, saya mengikuti berbagai event yang dilakukan secara online maupun offline. Dan saya dalam tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi serta nasional. Wow, sampai nasional ya. Sampai nasional ya Yes. teman-teman. Indonesian Idol sih. Ya, pernah ikut Indonesia Idol pada tahun 2024. Wow, Kita keren foto sekali memang, teman-teman. foto Tepuk memang tangan nih. dulu Kita dong. harus foto dong. Iya, foto memang Tapi sebelum jadi tidak artis. masuk. Ya. Mungkin sekarang dari Kamira dulu. Kalau prestasi palingan prestasi jago makan. Kalau jago makan semuanya juga dong. Hobi makan. Nah, kalau prestasi dulu SMA lebih ke akademik.
Ya, lomba waktu itu yang kalau sampai provinsi itu dengan Pak Claudius mungkin dulu ya. Prestasi koperasi, debat koperasi, lomba koperasi. Wow, Mungkin keren itu sekali. sekarang mungkin masih ada atau tidak yang dari Dinas Koperindak. Itu kami mewakili Balaribu terus ke kabupaten, terus kami ke provinsi juga. Wow, Selain itu juga dulu pernah ikut lomba Olimpiade Siswa Nasional. Itu saya ambil pelajaran kimia. Anak-anak kimia ya teman-teman. Ya, terus kalau prestasi lain palingan yang ya kalau kegiatan kerohanian kayak ikut paduan suara, Balaribu kan. Ya kalau selama SMA ya palingan di bidang akademis itu lomba-lomba. Wah, bagus sekali teman-teman. Ternyata Kamira ini nih anaknya pintar ya teman-teman. Apalagi di bidang akademik. Bagus sekali. Karena hampir semua prestasi yang kegiatan-kegiatan akademik yang ada di SMA Balaribu, Kamira ini kayaknya sudah pernah coba semua ya teman-teman. Dulu pernah ikut OSIS juga. Wah, Teman-teman. memang the best banget sih Kamira. Soal prestasi, kira-kira apa prestasi yang paling berkesan yang pernah kakak berdua dapatkan selama di SMA SMA. Katolik Balaribu ini? Masih fresh. Oke, dari Kak April. Oke, baik. Prestasi yang berkesan bagi saya ketika saya menempuh pendidikan di SMA Katolik Balaribu ini yaitu di bidang solo vokal. Pada Hardiknas pada tahun 2023 di Mauno di mana ya? Itu hari itu saya lupa. Di Wolowai. Saya mewakili SMA Katolik Balaribu solo vokal putri dan saya puji Tuhan saya menjuarai juara 1 dan menjuarai juara 1 tingkat SMA se-Kabupaten AGQ. Oke, wah, keren sekali teman-teman. Ternyata Kak April ini dengan hobinya dan bakatnya dia bisa mengembangkan menjadi prestasi-prestasi yang bagus. Keren sekali teman-teman. Mantap. Ke Kamira silakan. Kalau prestasi yang berkesan ya dipercayakan sebagai ketua OSIS karena di situ tuh kayak saya ya sebagai ketua OSIS penuh tanggung jawab dan di situ bisa kita menjalin komunikasi dengan Bapak Ibu guru jadi merasa kayak bagian dari sekolah ini. Jadi kayak turut berpartisipasi untuk menjaga Balaribu. Oke, tentunya banyak tantangannya teman-teman menjadi ketua OSIS. Pasti punya jiwa leadership ya yang kuat. Oke. Oke baik, sekarang mungkin kita bergeser sedikit ke pertanyaan bahwa kira-kira apa sih persiapan kakak-kakak berdua, mungkin saja dari Kak April, persiapan apa untuk kakak lolos ke SNBP UGM dan juga untuk Kamira nih persiapan apa sampai kakak itu bisa lolos ke PTN di UI. Jadi boleh dong di-spill persiapan apa? Mungkin dari Kak Amira dulu ya, karena Kamira kan sudah melewati tadi Kak April. Oke. Ini sudah ini ya alumni. Nah, jadi waktu itu saya ikut beasiswa dari Dikti, Kementerian Ristek Dikti, itu beasiswa afirmasi adik 3T. Persiapannya ya pasti dipersiapkan dari SMA. Itu SMA yang pastinya belajar. Habis itu kan kita harus nilai rapor kan, harus menunjang. Ya selain itu kan dari kegiatan-kegiatan non akademis kayak organisasi, OSIS itu kan kita sudah ibaratnya kita belajar dari situ untuk mempersiapkan diri ya bagian dari manajemen diri kan. Habis itu ketika sudah dinyatakan lolos itu yang pastinya persiapan mental juga karena masuk ke PTN bergengsi UI itu persaingannya ketat dan ya kita anak daerah merantau ke ibu kota saja kita sudah mental sudah ciut apalagi ini kita harus masuk ke kampus yang bergengsi di situ. Yang pastinya persiapan dari segi mental, terus segi otak juga. Dan waktu itu saya berangkat ke Jakarta ya saya selalu berpikir ini kesempatan dan saya harus pulang dengan sesuatu yang saya bawa. Gitu. Oke, keren sekali teman-teman. Ternyata Kamira ini anaknya sangat tekun ya teman-teman. Apalagi sampai bisa dengan proses dan perjuangan yang sudah Kamira lakukan ini sampai bisa lolos ke PTN di Universitas Indonesia. Keren sekali teman-teman. Oke, kita lanjut ke April. Oke, persiapan saya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di Universitas Gadjah Mada itu awalnya saya punya tekad untuk bisa masuk ke Universitas Gadjah Mada itu keinginan saya juga dari SMP. Proses untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di Universitas Gadjah Mada itu awalnya saya mendaftarkan diri
lewat online di akun portal SNBP. Setelah itu saya lanjut mendata selanjutnya saya mengisi data diri dan data tunjangan kedua orang tua saya, dan saya mengupload berbagai sertifikat prestasi saya yang pernah saya ikuti. Selanjutnya saya finalisasi akun SNBP dan mencetak kartu SNBP dan menunggu hasil pengumuman pada tanggal 30 Februari, dan saya dinyatakan lolos di Universitas Gadjah Mada. Oke teman-teman, Kak April ini ya, dia salah satu kuncinya itu adalah tekad dan juga niat. Ya. Kak April sendiri cerita kalau dia sudah bertekad dari SMP. SMP. Ya, betul sekali. Dan juga dengan hobi dan bakat yang kita punya, kita bisa mengembangkan dan juga mendapatkan sertifikat. Itu sangat membantu ya Kak April Ya, untuk ya. bisa lulus Poin SNBP. pentingnya sertifikat juga bisa mengimbangi. Iya, betul sekali. Keren sekali. Jadi ingat ya teman-teman, kalau kita memiliki hobi, kita harus kembangkan. Jangan kita menahan-nahan diri kayak nanti kita tuh kayak bilang, kita takut untuk kita mengembangkan hobi itu. Jangan ya teman-teman, karena betul. dari hobi itu dapat menjadikan prestasi-prestasi seperti Jembatan. kakak-kakak berdua ini. Bagus sekali teman-teman. Oke, ngomong-ngomong soal perguruan tinggi, kan Kak Mira sendiri ini S2-nya di Australia loh teman-teman. Ya, Keren sekali, Australia, Australia nih. Kak Mira di sana jurusannya apa? Oke, kalau S1 kemarin saya teknik sipil, dan S2 di Australia itu saya pakai beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Itu saya ambil jurusan teknik sipil dan lingkungan, Civil and Environmental Engineering. Wow, keren sekali teman-teman. Kampusnya di sana namanya apa? The University of Adelaide di South Australia, Australia Selatan. Wow, keren sekali. Sangat keren ya Ayo teman-teman. bisa yuk, bisa. Bisa, Adik-adik bisa. yuk. Bisa, harus. Oke. Perasaan Kak Mira ya saat pertama kali tahu kalau Kak Mira itu bisa melanjutkan studinya di Australia. Perasaan Kak Mira gimana? Waktu itu perasaannya senang, ya pastinya bangga karena perjuangan panjang. Honestly, I can say that proses untuk ke Australia itu bukan sesuatu yang kayak dipersiapkan 1 tahun, no. Yes. It's maybe 5 years from 2020 dari 2016, 17 sampai 2023 bisa dapatkan beasiswa itu. Jadi ya ketika dinyatakan lulus itu kayak wah thank God because finally I can get it. Tapi di samping itu juga saya merasa kayak okay, I have new responsibility for myself karena I have to study abroad, kayak menggunakan uang pajak negara masyarakat Indonesia, kayak it's a big burden for me untuk selesai tepat waktu dan kembali berkontribusi. Oke, keren sekali ya teman-teman Kak Mira ini. Dia bisa mengembangkan dengan prestasinya dan juga kemampuan yang dia punya, dia bisa sampai masuk ke melanjutkan S2-nya di Australia, guys. Itu sangat-sangat keren ya. Oke, Kak April, jurusan Kak April di UGM itu apa sih? Oke, baik. Saya mengambil jurusan ilmu komunikasi. Oh, bagus. Ya. Anak-anak yang hobi Bercakap-cakap. bercakap-cakap antara sesama ya teman-teman. Ilmu komunikasi nih guys. Oke, mantap. Oke, Kak Mira ya. Saat pasti Kak Mira pas pergi ke Australia itu pasti ada culture shock-nya ya. Apalagi perbedaan suhu, perbedaan makanan, perbedaan budaya juga pasti sangat banyak ya. Kira-kira bagaimana cara Kak Mira tuh bisa menyesuaikan diri lah di sana? Oke, maybe spill ya buat adik-adik mungkin besok-besok. Spoiler. itu kayak oke, I wanna go there ya. Yes. Jadi awal itu seingat saya itu pas di pesawat dari Bali ke Australia itu kan transit di Melbourne. Nah itu ketika di dalam bandara itu kan biasanya kan kita dengar orang kan pasti pakai bahasa Indonesia kan. Iya. Tapi dalam pesawat itu semua pakai bahasa Inggris. Jadi kayak kita yang sudah belajar bahasa Inggris tapi ketemu dengan langsung yang fasih berbahasa Inggris, mulut itu terkunci. Bahkan kayak mau tanya saja kayak aduh kayak gugup mati kayak mau ngomong ini mau minta waktu itu kan harus isi data, ini saya harus omong bagaimana begitu. Benar. Padahal kita sudah belajar, Sudah tapi belajar, karena ya. dengar mereka yang lancar itu langsung kayak gugup. lancar. Jadi gugup, jadi Iya, kitanya langsung mental langsung ciut untuk ngomong. Jadi yang pertama itu culture dari bahasa. Dan ketemu bahasa kayak orang Australia kan bahasa Inggrisnya beda sama Amerika sama Inggris kan. Mereka tuh kayak lebih air lah, kayak contoh kayak how are you, kan kita how are you, kalau mereka how are ya. Oh ya, ya. kayak see you jadi sia. Jadi kayak itu yang pertama culture shock-nya dari bahasa. Terus
budaya yang pastinya berbeda sekali dengan Indonesia ya. Dan terlebih itu budaya dalam belajar. Kalau di sana Australia itu ya I can say that it's really good for us to study karena kita benar-benar didorong untuk ya ini semua sudah tersedia ya it depends on you to choose which one that is better for you. Jadi ke kampus itu tidak di absen, di kelas itu tidak ada absen. Dosen tuh dari awal perkuliahan itu sudah kasih oke materinya kamu kayak di sini kan kayak website kampus begitu. Itu perkuliahan dari semester 1 di semester 1 itu dari bulan pertama sampai bulan terakhir sudah ada, materi ini sudah ada, tugas-tugasnya sudah ada. Jadi it depends on you untuk mengatur waktu kapan harus kerja ini, deadline-nya sudah ada. Jadi ya kita tidak diingatkan lagi oleh dosen dan benar-benar kita tuh ketika berdiskusi dengan dosen itu yang kayak oh it's quite different with Indonesia because kan S1-nya di UI tapi it's maybe like kita masih kayak harus dengan buku dengan dosen itu kayak we like kayak dosen dengan guru dosen dengan atau guru dengan murid kayak masih ada gap kan. But in Australia tuh kayak mungkin education-nya sudah far away jauh terlalu lebih maju ya dari Indonesia. jadi kayak ketika diskusi seperti ini kayak ini dosen ini mahasiswa karena di sana kan kita panggil nama-nama langsung tidak pakai kayak sir atau apa kayak April how are you I don't understand about this jadi kita langsung tanya ini tugasnya ini seperti apa saya bermaksud tuh kayak mungkin maksud saya seperti ini tapi dosen tuh langsung menjelaskan oh kalau maksudnya kamu seperti itu tapi kamu harus pertimbangkan ini mungkin itu caranya belum tepat pakai tepat jadi they never say that it's wrong itu semua tergantung dari pola pikir dan cara kita mengerjakannya jadi itu yang kayak culture shocknya oh ternyata pendidikannya itu benar-benar kita tuh ya bisa mengeksplor diri dan ya kita tidak takut untuk berpendapat atau kita mengutarakan opini kita dan ya dari segi budaya ya keseharian makanan itu 6 bulan itu susah untuk beralih dari nasi ke roti dan buah. Secara kita orang Indonesia ini belum makan nasi itu belum kenyang. Makan nasi ya guys. Iya dan di sana kan memang harga-harga untuk makanan Indonesia itu quite expensive. Kayak nasi goreng satu porsinya 200.000. Wow, 200.000 teman-teman. Yes, $30 itu normal rate for one serve nasi goreng atau Indonesian food itu selalu begitu. Jadi 200.000 mending saya kirim ke Indonesia. Nah, kalau 200.000 roti di ya. Indonesia sudah dapat berapa porsi ya nasi Iya. goreng? 100 porsi pun jadi ya teman-teman. Nah, terus dari segi cuaca, weather itu kayak musim panas dia panas sekali, suhunya 40 derajat. 40 derajat. Musim dingin di winter itu very cold. Mungkin di Australia yang state line itu ada turun salju, tapi kalau di Adelaide itu cuma di pegunungan, tapi suhunya itu 0 derajat. Kamera pernah lihat salju? Itu cuma di pegunungan, jadi belum pernah. Jadi kamera belum pernah. Ya, maybe because karena saya tidak mau, karena saya tahu saya tidak bisa tahan dingin. Jadi buat apa saya ke sana kalau hanya untuk menyiksa? Karena 0 derajat sudah cukup gitu. Ya, that's Oke, mungkin ya itu. Jadi teman-teman sangat-sangat seru ya pengalaman Kamira selama berada di Australia. Sejujurnya kami sebagai host sangat-sangat terinspirasi dari Kamira, betul Sangat sekali. teman-teman. Karena keren sekali loh teman-teman. Karena di Sudah Australia itu sangat-sangat keren ya Luar dari apa negeri, yang betul Kamira sekali. ceritakan. Terus di sini kami berdua ingin menanyakan nih soal makanan ya kakak. Kira-kira apa sih makanan yang menurut kakak ya masuk lah untuk lidah-lidah Indonesia Makanan untuk di di Australia? Maybe itu sandwich, kayak roti. Tapi kalau kita itu tidak terbiasa makan roti dengan avokat ya. Iya, Iya. betul sekali. Roti-roti Roti alpukat di sana, roti campur avokat campur telur. Nah, jadi kakak palingan hanya roti dengan telur, kayak sandwich roti campur telur atau dengan keju. Itu yang masih masuk lah. Tapi kalau makanan lain yang agak menurut kakak tuh, karena di sana tuh mereka rempah-rempahnya beda dari Indonesia. Jadi mereka tuh kayak lebih sesuatu yang bukan kayak kalau Indonesia kan kita lebih kayak manis, pedas. Nah di sana tuh ya rempah-rempahnya tuh kayak yang rasanya tidak ada lah istilahnya. hambar Gitu. Hambar ya teman-teman. Iya hambar. Jadi kayak kalau kita mau masak daging ayam kan harusnya pakai masako kan. Iya. Pakai penyedap rasa. Di sana kan palingan kayak kunyit ada, tapi kan kayak
tidak enak kalau tidak ada masako. Iya, iya. Kayak sambal juga, sambalnya di sana, cabenya di sana tidak sepedas cabai Indonesia. Terus di sana kan kayak daun parsley atau daun ketumbar begitu-gitu, itu kan kayak di Indonesia kan kita tidak terlalu jadi kita kan palingan yang kayak lombok, garam itu. Terus yang masako itu pasti. Kalau di sana kan susah. Jadi MSG itu paling kalau kita ke groceries atau toko-toko Asia itu baru kita bisa dapat. Tapi kalau toko-toko Australia palingan ya penyedap rasa seadanya gitu. Jadi yang membuat rindu Indonesia itu masakannya, micinnya itu. Micinnya itu loh. Bikin enak. Micinnya itu kan enak masakan Indonesia. Iya. Oke, Kak April, di Australia ini kan sering bilang ada banyak kanguru ya. Iya. Kira-kira di sana Kak April pernah ketemu kanguru tidak? Kamira atau Kamira. Kak Mira, sorry. Salah ya teman-teman. Oke, Kita salah. that's fine. Kanguru itu pernah pas awal datang itu kita ada kayak semacam outbound gitu, itu ke Taman Nasional di Australia di Adelaide itu, ya kita kasih makan kanguru dan kangurunya itu jinak. Nah di sana tuh kayak kebun binatang tuh kayak satu-satwa yang istilahnya kita nih yang dangerous itu yang di sana dipelihara kayak ular, buaya, itu dipelihara. Kalau di Indonesia kelinci, Kelinci, gitu. ya. Yang imut-imut. Kalau di sana yang ganas. Yang ganas-ganas ya, biawak, itu dipelihara, ya. Jadi kalau kanguru itu kayak kalau di waktu itu saya kasih makan pakai tangan juga. Jadi mereka tuh kayak jinak kayak kambing lah istilahnya kayak gitu. Ya. Hanya kayak lucu aja kanguru bentuknya, kantungnya. Oke. Terus kanguru kan dia hobi tendak. Apakah kakak pernah lihat kanguru yang tendang-tendang begitu? Oh, yang ganas. Kepo ya. Waktu itu ada sih yang kalau tidak salah itu dia kayak kanguru jantan kalau tidak salah ya. Waktu itu kan mungkin anaknya terlepas dari kantungnya itu. Nah itu yang dia kayak cari, terus kayak teman-teman yang melintas itu tuh kayak dia mulai beringas gitu. Tapi kalau yang kayak dia sambil gendong anaknya itu benar-benar yang kayak friendly begitu. Dan ya kanguru itu kayak kalau jinaknya kayak kambing sebenarnya. Ya kambing jinak ya teman-teman. Iya, kambing jinak. Tapi Tergantung. kalau kita ganggu di seruduk. Ya, Kalau tidak, ya hobinya mereka kan lompat-lompat kanguru. Iya. Oke, baik teman-teman. Dan ternyata seru sekali ya pengalaman kami selama di Australia. Sangat-sangat seru dan menginspirasi kita semua. Oke, untuk sebagai penutup ya, boleh dong kakak berdua berikan tips dan trik untuk kami berdua dan juga teman-teman teman-teman yang lagi nonton nih. Mungkin boleh dari Kak April dulu deh. Oke. Tips untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu, yang pertama, nilai rapor yang konsisten. Saya tekad untuk mengimbangi dari nilai rapor kelas 10 sampai kelas 12 sehingga pada saat mendaftarkan SNBP bisa lolos. Dan yang kedua itu sertifikat pendukung. Saya juga mengikuti berbagai event lomba dalam bidang solo vokal, dalam tingkat nasional, provinsi sehingga bisa mengimbangi saya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, teman-teman. Yang paling utama itu nilai rapor ya teman-teman. Selama sekolah kita harus menjaga nilai rapor kita dan juga dengan minat dan juga hobi kita harus bisa mengembangkan itu supaya dengan sertifikat kita bisa membantu agar kita bisa lolos ke kampus impian kita. Sekarang bergeser dong di Kak Amira nih. Ya, ini additional ya. Jadi Adik April sudah bilang nilai rapor ya konsisten. Kalau naik terus. Ya. Jadi jangan naik turun ya. Nah, terus sertifikat ya pasti ya itu pendukung. Terus yang pastinya dari self management. Ketika ya kita mau sesuatu yang lebih harus berjuang lebih. Kalau dulu kakak ya waktu belajar mungkin sehari lebih dari 5 jam. Ya, itu libur tidak libur harus pasti belajar. Dan baca. Setelah kakak selesai S2 ternyata kita tuh tidak bodoh. Hanya kita malas membaca. Dan baca juga bukan hanya sekali baca, itu karena kita hanya membaca kalimatnya tapi kita tidak paham maknanya. Jadi baca itu mungkin minimal 3 kali kita ulang-ulang. Nah itu baru kita paham makna dari apa yang kita baca. Jadi sebenarnya kita tidak bodoh, kita hanya malas membaca dan malas untuk memberikan waktu kita untuk membaca. Nah terus motivasi lagi. Ya jadi kalau punya sesuatu yang mau diraih, kita tahu goalsnya kita apa. Jadi biar dalam proses kita kalau contoh ada tersendat atau sesuatu, kita ingat kembali goal saya mau apa. Saya kayak ada April mau ke UGM, saya mau selesai dari sini saya harus jadi apa. Nah
Jadi kakak dulu ke UI, saya pulang, saya harus selesai tamat teknik sipil dan saya harus bekerja, saya harus bisa berkontribusi ke daerah. Nah ketika S2, ya banyak tantangan, saya tahu saya harus selesai dalam waktu 2 tahun, saya harus kembali dengan gelar saya. Jadi kita tahu tujuan kita ke sana itu ngapain, jadi ya we don't waste our time for everything that's not useful for ourselves. Dan berdoa yang pasti, ya kita berusaha dan berdoa ya. Dan ya usahakan ketika kita melalui hari ini tuh dengan sesuatu yang bisa kita bawa untuk hari esok. Itu motivasi. Oke, wah teman-teman sangat-sangat bagus ya tips dan juga motivasi yang diberikan oleh Kamira kepada kita semua. Dari semua tips yang Kamira berikan, yang paling saya ingat itu adalah belajar dan juga memahami, membaca dan memahami. Itu sih ya teman-teman. Seperti yang Kamira bilang, kita tuh sebenarnya tidak bodoh, tetapi kita malas malas baca. saja. Karena ingat Jadi- ya guys, tiada yang namanya kalau belajar itu tiada hasil ya teman-teman. Iya, betul. Dengan belajar tuh pasti akan ada jalan. Apapun yang kita mau itu hanya kuncinya itu cuma dengan belajar ya teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dari obrolan singkat kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita berdua. Sangat-sangat seru dan menyenangkan obrolan ini Menyenangkan ya, dan guys. juga sangat menginspirasi. Alright. Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah. Dadah. Bye-bye.